Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Budianto, dosen tetap program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mendokumentasikan proses pembelajaran pada mata kuliah drainase dengan topik operasi dan pemeliharaan drainase dan subtopik pembelajaran permasalahan dan pemeliharaan drainase. Mata kuliah ini diberikan untuk semester 4 dengan kode mata kuliah 20512411 dengan bobot kuliah 2 SKS. Kuliah ini diselenggarakan selama 14 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini berisikan tentang sejarah perkembangan drainase, penyelenggaraan drainase, perencanaan dimensi drainase dari aspek hidrologi, aspek hidrolika, jenis-jenis drainase jalan dan sarana prasarana, serta langkah-langkah konstruksi, operasi, dan pemeliharaan drainase. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah ini meliputi CPL 6, yang mana mahasiswa mampu mengetahui, memahami tahapan pekerjaan sipil melalui dari desain, konsep studi kelayakan, analisa dampak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan, yang mana setelah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh dekan, ketua prodi, dan koordinator rumpun mata kuliah. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan drainase, menganalisis penyebab terjadinya penurunan fungsi drainase, serta menentukan alternatif operasi maupun pemeliharaan tepat berdasarkan kondisi existing. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery saya berikan materi dalam bentuk RPS dan materi kuliah yang diberikan kepada mahasiswa melalui sistem e-learning, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka mendukung pemahaman mahasiswa. Materi saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa ilustrasi gambar, kuis interaktif, maupun berbentuk presentasi. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan mahasiswa 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian dilakukan dalam mata kuliah ini dengan mencakup penilaian secara asesmen formatif melalui proses yang dilakukan melalui kuis dengan bobot 10%, tugas 15%, serta penilaian partisipatif 5%. Selanjutnya, asesmen sumatif yang berupa ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester 40%. Untuk mencapai CPMK mata kuliah tersebut, pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan problem based learning melalui diskusi, analisis studi, presentasi di hasil diskusi, refleksi, dan asesmen formatif. Referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini diantaranya adalah Permen 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Kedua, surat edaran nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman desain drainase jalan. Referensi pendukung yang lain yang saya gunakan diantaranya adalah buku prinsip-prinsip dasar sistem drainase perkotaan, pedoman teknis tentang perencanaan sistem drainase jalan, buku diktat perencanaan drainase, serta artikel-artikel yang terkait dan terbarukan. Baik, berikut ini video proses pembelajaran mata kuliah drainase dengan materi pertemuan ke-15, yakni operasi dan pemeliharaan drainase. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Baik. Oke, masih semangat kan? Baik, kita ketemu lagi. Ini pertemuan terakhir di kuliah kita di kuliah drainase. Kita akan belajar tentang bagaimana pemeliharaan drainase. Jadi harapan teman-teman nanti bisa menambah pengetahuan kalau misalkan nanti menjadi kontraktor atau menjadi PNS dan sebagainya, itu memiliki bekal apa yang harus dilakukan terhadap drainase kita. Baik,
Sebelum kita mulai, mungkin kita akan review kembali dulu dari perkuliahan sebelumnya di pertemuan ke-14. Teman-teman di pertemuan 15 ini, teman-teman belajar tentang pemeliharaan drainase. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana operasi dari drainase itu sendiri, saluran drainase. Baik, mungkin sebelum masuk, saya ingin melihat dulu, masih ingat ya pertemuan sebelumnya? Ada teman-teman yang ingat, mungkin salah satu, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang masih saya ingat, yaitu terkait dengan pengoperasian drainase dan sarana drainase perkotaan dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen meliputi pintu air, saringan sampah, pompa, sistem polder, dan sistem pembuangan sedimen. Itu aja, Pak. Oke, baik sekali. Teman-teman masih mengingat dengan sangat jelas ya pertemuan kemarin terkait operasi dari saluran drainase itu. Mungkin ada yang lain? Silakan ya. Jadi prinsip utama operasional saluran adalah untuk mengaliri air permukaan dari satu kawasan ke titik pelepasan Pak atau outlet. Sedapat mungkin ditahan dulu dalam satu kolam bangunan resapan buatan agar mengisi air tanah atau drainase beralasan lingkungan. Oke, baik sekali. Kita beri aplaus dulu buat teman-temannya. Ya. Alhamdulillah teman-teman masih mengingat pertemuan kelas kita sebelumnya. Semoga itu menjadi bekal ya teman-teman nanti sebagai calon sarjana teknik ya. Ini calon sarjana teknik salah satu bidangnya itu keairan. Nah, diantaranya teman-teman belajar mengenai drainase. Jadi nanti harapannya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi, termasuk bagaimana kendala banjir dan sebagainya itu bisa diselesaikan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan. Oh iya, saya lupa, ini tadi kita belum absen ya. Mungkin bisa dibuka presensinya. Silakan lakukan absen, dibuka e-linknya. Kita melakukan absen, bisa di-scan barcode-nya. Oke, sudah semua? Hadir semua ya ini kalau dari presensinya hadir semua. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita coba bahas pertemuan hari ini. Teman-teman nanti akan membahas bagaimana pemeliharaan drainase. Jadi pemeliharaan yang dilakukan seperti apa, kenapa kok terjadi banjir atau air banjir itu tidak bisa tertangani. Baik, sebelum itu mungkin saya sedikit melihatkan atau memberikan gambaran kondisi banjir yang terjadi di sekitar kita. Ini ada beberapa tempat yang mengalami banjir. Kita bisa lihat Monas saja dulu pernah banjir. Nah, ini masalah yang sangat pelik karena nanti resiko ekonomi, lalu lintas dan sebagainya itu bisa terganggu. Nah, menurut teman-teman, ini fenomena ini biasanya terjadi di musim penghujan. Nah, apakah menurut teman-teman ini banjir itu atau genangan itu terjadi hanya karena curah hujan yang tinggi? Tidak. Oke. Mengapa ini? Mungkin ada bisa yang jawab? Silakan. Karena saluran drainasenya tersumbat. Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Sedimentasi, Pak. Sedimentasi. Ya, sedimentasi ini juga sangat mempengaruhi. Nanti kita teman-teman bisa lihat sedimentasi itu mengganggu dari kinerja drainase. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Kapasitas saluran terlalu kecil, Pak. Oke, kapasitas saluran terlalu kecil. Jadi ada 3 ya tadi teman-teman yang disampaikan. Ada mengenai yang pertama sedimentasi, yang kedua akibat sampah, kemudian yang ketiga akibat kapasitas saluran yang kurang. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan sampaikan, nah ini gambaran yang lebih detail lagi mengenai penyebab banjir adanya genangan itu tidak bisa terbuang dengan sempurna. Ini kejadian-kejadian banjir akibat musim hujan ini sangat banyak sekali. Kalau kita lihat gangguan ekonomi
Jadi di sini ada masyarakat yang mau belanja, ada masyarakat yang ngantar sekolah, kemudian faktor ekonomi, dan kadang-kadang rumah tinggal kita terganggu oleh genangan. Nah ini sangat merugikan sekali, sehingga kita harus bagaimana menangani masalah itu, terutama untuk teknik sipil, karena teknik sipil itu bekerjanya untuk menyelesaikan masalah infrastruktur atau masalah yang mengganggu kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Jadi banyak sekali peluang teman-teman teknik sipil untuk bekerja di konsultan, kontraktor maupun PNS. Ini juga kita lihat beberapa permasalahan, mungkin teman-teman tadi sudah 3 menjawab. Di antaranya adalah permasalahan sedimentasi, kemudian sampah. Nah ini kalau kita lihat di lingkungan kita ada seperti ini ya. Ada kan di sekitar rumahnya, ada masih sampah. Kayak kota Jogja ini sudah menerapkan kayak sungai-sungai besar, Sungai Code, itu ada kegiatan untuk pembersihan sampah. Kemudian di Sungai Gajah Wong itu sudah dilakukan pengaturan. Nah ini adalah gambaran permasalahan atau potret drainase di lingkungan kita, sehingga kita harus menyelesaikannya. Selain masalah ini, sampah ini, juga kadang-kadang masalah yang terjadi kita temukan akibat kelalaian. Akibat kelalaian di antara ini. Nah, kadang-kadang orang membangun jalan, membangun drainase itu tidak bersamaan. Kadang-kadang drainasenya sudah jadi, sudah bagus, tetapi ada perbaikan jalan, atau bahkan yang sering seperti ini, itu fiber optik. Fiber optik menggali jalan, habis itu dibuang di samping dulu. Tapi setelah dia mengembalikan, dia lupa mengembalikan sedimennya ini, bahkan menutup dari saluran drainase yang sebenarnya sudah berfungsi dengan baik. Nah ini juga problemnya. Selain itu, nah ini ada sampah, kemudian over capacity. Jogja mungkin beberapa tahun yang lalu kapasitas salurannya cukup, tapi dengan adanya Merapi meletus, kemudian ada Semeru dari Jawa Timur, hujan abunya sampai ke Jogja, sehingga sedimen pasir yang habis letusan itu masuk ke saluran drainase, sehingga mengakibatkan tadinya saluran drainasenya cukup, karena di sini terisi sedimen, dia kapasitasnya berkurang, sehingga mengakibatkan banjir. Oke. Nah ini beberapa tahapan yang harus dilakukan, terutama dalam pemeliharaan. Tadi gambaran kasusnya. Jadi ada kasus permasalahan, hujan itu sebenarnya hampir sama, tetapi kapasitasnya, sedimentasi, sampah dan sebagainya, itu membuat kapasitas saluran berkurang. Nah, bagaimana kita menangani dalam proses pemeliharaan? Yang dilakukan itu apa saja? Yang pertama, tujuan dari pemeliharaan itu adalah untuk menjaga kapasitas dan fungsi saluran. Jadi kapasitas penampangnya sama. Jadi kalau teman-teman ini saya sambil gambar ya. Jadi misalkan saluran, ini saya ambil saluran seperti ini. Misalkan lebarnya 1 meter, kedalamannya 1,2. Nah, diharapkan secara operasional saluran ini tetap terjaga seperti ini. Kalau misalkan ada air setinggi H, hanya 0,9 meter, harapannya air ini tidak meluap. Tapi kenyataannya dengan berlangsungnya masyarakat ada sekitarnya, kadang-kadang buat sampah di sini, sedimentasinya naik, sehingga airnya justru meluap di atasnya, tumpah. Ini yang menyebabkan banjir. Padahal drainasenya existingnya itu masih mampu sebenarnya. Nah, sehingga kita harus melakukan penanganan. Bagaimana mengangkat sedimentasi ini. Nah, ini kita harus melakukan beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi dulu sarana prasarananya apa. Apakah itu saluran, apakah pintu air dan sebagainya, kita harus identifikasi, lakukan inspeksi, kemudian dokumentasi, baru melakukan kegiatan program pemeliharaannya. Apakah itu digali, dilakukan penggalian seperti ini, dibersihkan dan seterusnya.
Nah, prinsip pemeliharaan ini dilakukan beberapa metode di mana ada faktor keamanan yang dilakukan. Jadi, misalkan di sini ada kandungan sampah, kemudian itu sudah tertimbun berapa lama, misalkan salurannya ini tertutup, maka kita harus memastikan saluran ini terdapat oksigen, sehingga harus dipastikan. Nah, dalam tahapan pemeliharaan ini ada 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama pemeliharaan rutin, kemudian pemeliharaan berkala, kemudian pemeliharaan khusus, dan yang paling parah sendiri yaitu rehabilitasi. Jadi merehab, konstruksinya kapasitas sudah kurang, nah, dia harus direhab. Nah, rutin ini sendiri yang sering dilakukan yaitu membersihkan sampah-sampah, inlet, sedimen itu kita harus bersihkan. Kalau berkala, ini dalam waktu kurun tertentu, mungkin setahun sekali. Kalau khusus ini misalkan ada kerusakan yang sifatnya mendadak dan saluran drainase tersebut vital. Misalkan saluran drainase di Malioboro, kemudian di sana tersumbat, alirannya tidak lancar, maka itu kategorinya tidak rutin, tidak berkala, tapi harus segera karena dia sifatnya khusus. Tapi kalau dia sudah rusak, maka sifatnya rehabilitasi, memugar kembali. Kalau teman-teman lihat jembatan Kewek di Malioboro, sebenarnya itu kan kalau kita lihat masih berfungsi ya. Tapi kenapa harus dibongkar? Karena ada penurunan fungsi untuk menahan kendaraan di atasnya berkurang, sehingga harus dibongkar, dibuat ulang lagi. Nah, sama halnya seperti drainase seperti itu. Kemudian alat-alat yang digunakan ini ada macam-macam, dari alat sederhana, kemudian sampai eskavator, sampai klem sel untuk mengangkut sedimen-sedimen tertentu. Nah, mungkin tahapannya untuk ini untuk yang saluran sederhana, kita ambil contoh saluran drainase sederhana. Ini saluran terbuka, maka bisa diambil dengan skop, dengan manual manusia, kemudian ditaruh di samping, di dalam karung, kemudian diangkut secara bertahap. Kalau salurannya tertutup, tentunya kita harus buka dulu salurannya. Buka dulu salurannya, kemudian kita ambil sedimen yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana kalau saluran drainase tertutup, tapi kedalamannya lebih dari 1 meter, katakanlah lebih 2 meter. Maka di sini harus ada pengecekan terhadap kandungan oksigennya. Paling gampang gimana? Yaitu, ada yang tahu? Menggunakan lilin. Karena pembakaran lilin itu menggunakan oksigen, sehingga itu bisa memastikan oksigen itu ada di sana. Nah, sehingga dengan menggunakan lilin ini kita bisa memastikan bahwa di dalam itu masih ada oksigen, sehingga aman untuk kegiatan pemeliharaan. Kemudian untuk perbaikan, jadi misalkan saluran drainasenya itu sudah rusak, ada yang longsor talut-talutnya, maka dilakukan perbaikan dengan pembongkaran, yaitu biasanya membuat gisdam dulu, kemudian melakukan penggalian, membuat pasangan batu, kemudian memasang kembali saluran yang direncanakan. Oke, selanjutnya dari penyampaian saya, mungkin saya ingin membentuk teman-teman menjadi beberapa kelompok. Nanti silakan dibentuk 3 kelompok. Teman-teman mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang nanti saya gambarkan di sini. Jadi teman-teman membentuk kelompok, nanti coba mengidentifikasi permasalahannya itu apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, tindakan operasinya apa, serta bagaimana tindakan pemeliharaannya. Baik, silakan kita bentuk 3 kelompok. Baik teman-teman, silakan diskusikan ya di tiap kelompok. Nanti teman-teman coba perhatikan gambar ini. Gambar ini. Nah, ini kondisi drainase kita. Bagaimana penanganannya, kemudian coba identifikasi permasalahannya kenapa. Jadi di sini teman-teman identifikasi, ini saluran drainase, permasalahannya apa, ini inlet, permasalahannya apa, kemudian bagaimana penanganannya. Silakan teman-teman diskusikan.
Oke, kelompok 1, apa yang ditemukan? Kalau dari kami ya Pak, Ya. berdasarkan yang kita lihat di sana itu sih karena sedimen Pak. Oke, bagaimana Anda menyimpulkan itu? Ya, kalau penyimpulan dari kelompok 2 ya Pak, karena elevasi dasar salurannya kan sudah naik ya Pak, karena sedimentasi itu, nah sehingga kapasitasnya itu berkurang. Oke, ya bagus sekali. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, sudah semua diskusi? Baik, mungkin saya pengen ambil salah satu dari teman-teman untuk bisa mempresentasikan apa yang ditemukan dari hasil diskusinya. Silakan, mungkin kita ambil kelompok 1, bisa untuk berdiri. Ya, silakan menyampaikan. Terima kasih Pak. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, terdapat 3 permasalahan utama, yaitu sedimentasi, sampah, dan kerusakan pasangan saluran. Oke, mengapa saudara mengambil sedimentasi menjadi prioritas penanganan? Dari kelompok kami karena mengurangi kapasitas saluran. Bagaimana jika ternyata pemerintah itu hanya memiliki sedikit dana, artinya mungkin hanya 100 juta, bagaimana? Karena misalnya kalau pemerintah tidak memiliki dana atau keterbatasan dana, maka yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan pada lokasi kritis terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Sangat baik sekali penyampaiannya. Mungkin saya akan menggali lagi lebih dalam ya hasil diskusi teman-teman ini. Misalkan saluran itu sudah dibersihkan, jadi salurannya sudah dibersihkan dengan bersih, kemudian apakah memungkinkan banjir itu masih terjadi? Apa cukup dengan melakukan pemeliharaan tadi? Tidak cukup Pak. Tidak cukup ya? Kenapa itu? Tidak cukup karena kemungkinan kapasitas drainase memang sudah tidak sesuai akibat perubahan tata guna lahan. Oke, tepat sekali. Kita beri apresiasi untuk teman-temannya. Oke, artinya dari penyampaian ini teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya permasalahan-permasalahan akibat drainase tadi, bagaimana kita menyelesaikannya, sehingga kita bisa memahami bagaimana pemeliharaan terhadap saluran drainase itu. Silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya kita coba kuis ya. Teman-teman sudah belajar tadi tentang pemeliharaan drainase, kita coba kuis. Teman-teman bisa buka e-linknya. Di sana sudah saya berikan soal, jadi bisa dibuka e-linknya. Di sana sudah saya berikan soal, silakan dikerjakan. Nanti saya berikan hadiah untuk yang menjadi peringkat 1 dan peringkat 2. Oke, silakan. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, peringkat pertama Flora, kemudian peringkat kedua Afifa. Baik, ini kita berikan hadiah untuk yang bersangkutan. Oke, silakan. Silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sebelum saya tutup, saya berikan tugas. Ini sebagai nilai tambahan dari teman-teman. Silakan nanti dikerjakan tugasnya, identifikasi permasalahan di sekitar lingkungan teman-teman sekalian di rumahnya, diidentifikasi, kemudian alternatif operasi pemeliharaan seperti apa. Nah, tugas ini dikumpulkan pada e-link maksimal H+3. Jadi hari sekarang H+3. Oke, sudah paham? Paham, Ya. Pak. Oke, untuk materi saya kira sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup hari ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan drainase, menganalisis penyebabnya, serta menyusun alternatif operasi dan pemeliharaan berdasarkan studi kasus nyata. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem-based learning yang dipadukan dengan diskusi kelompok, presentasi, asesmen formatif, dan refleksi sehingga mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu Asesor. Video ini susun sebagai salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.